Kalau ada satu orang masuk dalam dua asnaf sebagai amil dan juga sebagai miskin, apakah dia dapat dua bagian zakat atau tetap satu saja? Jibril terus-menerus berpesan kepadaku biljar. Apa kata malaikat Jibril? Perhatikan tetangga, perhatikan tetangga, perhatikan tetangga. Jangan berkelahi sama tetangga. Hatta sampai zonantu, aku menyangka. Saking kan selalunya Jibril itu berpesan tentang tetangga. Hatta sampai zonantu, aku menyangka annahu sayuwarrithuhu, tetangga akan mewarisi harta tetangga. Saking kan dekatnya hubungan dengan jiran tuh, perhatikan jiran, perhatikan jiran, perhatikan jiran, perhatikan. Sampai kusangka nanti turun ayat tetangga akan mewarisi. Pernah dulu sebelumnya, pernah. Dulu tetangga kalau mati, tetangga ini ikut mewarisi hartanya. Sampai turun ayat tentang faraid. Ayat faraid, pembagian harta warisan, barulah setelah itu tetangga tak bisa lagi mewarisi harta tetangganya. Begitulah dekatnya dengan tetangga. Muttafaqun alaih. Jar, jar itu maksudnya al-muslim, jar, al-kafir, jar, al-abid, ahli ibadah, jar, al-fasik, tetangga yang jahat, jar juga. Jadi semua yang dekat dengan rumah kita itu tetangga. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tingkat kualitas paling tinggi. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kalau ada satu orang masuk dalam dua asnaf sebagai amil dan juga sebagai miskin, apakah dia dapat dua bagian zakat atau tetap satu saja? Kalau lembaganya besar, kalau lembaganya besar, Basnas Kabupaten, Basnas Kabupaten, Basnas Kabupaten membagi berdasarkan asnaf. Inna wassadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Basnas membagi berdasarkan asnaf. 8 asnaf. Kalau lembaganya kecil, masjid kita, musola kita, musola Nurul Ilmi, dapat beras 100 kilo, dapat beras 100 kilo, dapat beras 100 kilo. Dihitung berapa asnaf yang ada. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, tak ada income sama sekali. Laki mati, anak tak ada sebatang kara, tak ada kerja, fakir. 2, ada gajinya 500.000 sebulan, kebutuhan standar 2 juta, miskin. Fakir, miskin. Wal amilina 'alaiha, dia yang mengutip, dia yang menimbang, dia yang membagi. Dia yang mengutip, dia menimbang, dia distribusi. Amil namanya. Syuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Gharim, orang yang tidak diulang. Wa fi sabilillah, orang yang perang. Wa ibnis sabil, putus belanja.
Ternyata setelah dihitung, yang ada di masjid itu cuman fakir, miskin, amil. Mu'alaf tak ada, utang tak ada, fisabilillah tak ada, ibnu sabil tak ada, riqab tak ada. Hanya 3. Terkumpul beras 100 kilo. Asnaf yang ada 3. Apakah dibagi per asnaf atau per kepala? Pakai metode pertama, dibagi per asnaf. Fakir 10 orang, miskin 20 orang, amil 2 orang. Beras dibagi 3, karena bagi 3 asnaf. 33 kilo, 33 kilo, 33 kilo. 2 orang ini dapat 33 kilo. Yang ini 20 orang dapat 33 kilo. Tak bisa dibagi per asnaf. Jelas? Lembaga yang kecil tidak bisa membagi per asnaf. Lalu dibagi macam mana? Per kepala. Fakir 10, miskin 20, amil 2 orang, bagi per kepala 32. Berarti berapa orang? Berapa? 100 kilo bagi 32, 3 kilo. Tak juga bisa. Kenapa? Tukang kutip, tukang timbang, tukang masuk kresek, tukang bagi 3 kilo. Maka untuk lembaga yang kecil tidak bisa pakai asnaf, tidak bisa pakai kepala. Lalu pakai apa? Wa amruhum syura bainahum musyawarah. Duduk bersama alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, libatkan Satpol PP, Babin Kamtipmas, Babinsa. Cocoknya, sesuainya untuk amil ini berapa? Amil ini kalau kita tengok udah seminggu nih dia itu aja kerja dia, sampai belum beli baju hari raya lagi, saking kan sibuknya ngurus. Jadi cocoknya berapa? Ini cuma 100 kilo ada ini, 10 kilo cocok lah. Oke, 10 kilo tinggal 80. Nah, barulah dibagi ke fakir, ke miskin. Tak bisa pakai asnaf, tak bisa pakai kepala. Yang terjadi di masyarakat dibagi pakai kepala. Bapak ini memang kepalanya 1, anaknya 10. Sama-sama fakir. Yang ini 1, dia sama bininya. Bagi 1 orang 5 kilo, 10 kilo. Yang ini anaknya 7, 80 kilo. Berkelahi. Kau kenapa 80? Anakku banyak. Kau salah, kau kenapa kau tak beranak banyak? Dibagi per asnaf. Ada 1 asnaf yang cuma 2-3 orang. Maka dalam hal yang kecil tidak bisa pakai asnaf, tidak bisa pakai per kepala, tapi diputuskan berdasarkan syura wa amruhum syura bainahum. Itulah yang terjadi di masjid surau langgar musola yang kecil-kecil. Ini nanti pasti banyak terjadi konflik di ujung-ujung Ramadan ini. Itu solusinya. Apa yang di bawah ini bisa termasuk fisabilillah? Santri pondok pesantren, guru mengaji, ustadz da'i, pembangunan masjid. Apakah itu bisa masuk fisabilillah? Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab nomor 2 mazhab Maliki, mazhab ketiga mazhab Syafi'i, mazhab keempat mazhab Hambali. Keempat mazhab ini sepakat bahwa fisabilillah itu adalah perang. Beli kuda, beli tombak, baju besi, beli tameng, beli panah. Lain dari fisabilillah tak bisa. Lain dari untuk perang tak bisa. Untuk santri tak bisa. Untuk guru ngaji tak bisa. Untuk dai tak bisa. Untuk pembangunan masjid tak bisa. Fisabilillah hanya untuk perang. Fisabilillah.
menurut 4 mazhab. Menurut Imam Ar-Razi meninggal 606. Kata Imam Ar-Razi, ini masjid, ini kampung. Di antara kampung dengan masjid ini sungai. Datang banjir bandang, putus jembatan. Maka duit asnaf fisabilillah bisa dipakai untuk membuat jembatan. Karena membuat jembatan juga fisabilillah. Karena kalau tak ada jembatan, maka tak hidup masjid. Itulah yang dipakai orang sekarang dalil. Ustadz dapat, santri dapat, guru ngaji dapat, masjid dapat. Berdalil kepada pendapat Imam Ar-Razi. Jelas? Jelas atau tak jelas? Saya ulang sekali lagi. 4 mazhab sepakat fisabilillah hanya untuk perang. Lalu kenapa sekarang ada orang membayar zakat kepada guru mengaji dapat, anak pesantren dapat? Dari pendapat Imam Ar-Razi yang mengatakan subulullahi katsiratun, jalan mengagungkan agama Allah itu banyak, bukan hanya perang. Guru mengaji, dia juga sedang berjihad. Anak pesantren, dia juga sedang berjihad. Itulah dalil kenapa mereka dapat. Ini saya jelaskan dua-dua nih, mana tahu nanti ada ustadz mengatakan enggak dapat. Oh, itu ternyata. Dapat. Oh, itu ternyata. Itu maka saya sampaikan dua-dua supaya tak bingung.